Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Perkenalkan Ibu Happy, dan kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan membahas soal-soal ujian, yaitu soal ujian PAS, penilaian akhir semester. Kita mulai saja ya. Ini soal nomor 41. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, pasti kalian sudah bingung dulu. Karena apa? Kalian diminta untuk menyusun. Nah, di sini Ibu punya triknya. Apa triknya? Setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu ada keterangan waktunya. Di sini ada kata when. Nah, ingat, ketika kalimat itu ada kata when, berarti dia tenses-nya past continuous tense. Jadi pekerjaan itu dilakukan pada waktu yang lampau, pada saat yang bersamaan. Nah, ketika kata when sudah kepegang, oh berarti dia past continuous tense. Kita langsung ingat apa rumusnya? Rumusnya adalah subject to be. Di sini to be-nya was atau were plus verb ing, kemudian complement. Apa itu complement? Objek atau keterangan. Jadi bisa diisi objek, bisa diisi keterangan. Kemudian when itu yang tadi kata keterangan waktunya. Setelah when, subjek, kemudian verba kedua. Kalau kita sudah ingat rumus ini, rumus past continuous tense, langsung saja kita cari kata-katanya di rumpang yang ada pada soal. Subjek, subjeknya I, to be-nya was. Kemudian setelah subjek to be ketemu, apalagi? Complement. Complement itu kata benda. Nah, di sini kata bendanya my English assessment. Nah, setelah itu ada keterangan waktu, penghubung kalimatnya, yaitu when. Setelah when, kemudian subjek. Kok ada subjek lagi? Tadi I-nya sudah di depan. Mana ya subjek itu biasanya orang? Oh, di sini ada my father. Maka my father. Kemudian yang terakhir yang belum di sini adalah came. Came itu verba kedua. Kemudian kita urutkan di sini. Oh ya, berarti I was doing my English assignment when my father came. Saya sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris ketika ayah saya datang. Ketemu kan? Di sini sudah ada angkanya. Baru kita cari di ABCD. Oh, ternyata 1, 2, 4, 5, 3, 7, 6, 9, 8. Ketemu deh jawabannya C. Seperti itu ya. Oke. Sekarang ada lagi soal past continuous tense yang tidak merupakan kalimat rumpang atau jumble. Di sini ada pada dialog. Kok bisa tahu Bu kalau itu past continuous tense? Karena di ABCD-nya, di option-nya semua pakai kata when. When she came. When she came. Kemudian when I was sweeping the yard. When I was sweeping the yard. Semua ada when-nya kan? Ini adalah keyword atau kata kunci ketika kita akan memutuskan ini tensesnya apa ya. Nah, setelah kita tahu dia past continuous tense, kita ingat lagi rumusnya. Rumusnya apa tadi? Subjek, was, were, verb ing, complement, kemudian when. Nah, penghubungnya when ya, kata keterangan waktunya, subjek, kemudian verb 2. Sekarang kita lihat dialognya between Poppy and Dana. Poppy says, "Did Dana came to your house yesterday?" "Yes, she did." Jadi Poppy tanya, apakah Della datang ke rumahmu kemarin? Dijawab sama Dana, ya, dia datang. Poppy bertanya lagi, "What did she came to your house for?" Untuk apa dia datang ke rumahmu? Kemudian Dana menjawab, "She came in order to borrow my English dictionary." Dia datang untuk meminjam
kamus bahasa Inggris. Sekarang kalian diminta untuk memilih ekspresi apa yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut. Kita udah tahu, wah nanti mesti pakainya was, were, verb, ing, kemudian ada when-nya, kemudian ada verba keduanya. Dilihat ABCD-nya. Yang A, I was sweeping the yard when she came. Wah, kayaknya benar ini ya. Sudah ada was, kemudian verb ing, kemudian when, kemudian verb kedua. Kalau yang B, benar atau salah? I am sweeping. Jelas salah ya. Karena apa? To be-nya di sini to be-nya am. Padahal kita butuh to be was atau were. Yang C, salah atau betul? She is coming. She is coming. Is, kenapa is? Berarti dia salah. Karena apa? Harusnya was. Nah, C kenapa salah? Karena di sini is. Seharusnya was. Sekarang yang D, sudah was loh. She was coming when she was sweeping the yard. Yang salah mana? Yang di depan sudah was coming, harusnya benar Bu. Tapi ingat, setelah when itu harus verba kedua. Sedangkan di sini setelah when ada was sweeping. Ini yang membuat salah. Jadi jawabannya adalah A. I was sweeping the yard when she came. Semoga dengan dua soal tadi sudah bisa menggambarkan ya. Kalau kalian ketemu kata keterangan waktu when, kemudian ada dua kalimat, berarti dia past continuous tense. Nah, sekarang kita akan ke kita ke soal yang lainnya, present perfect tense. Kalau tadi kita ketemu when, sekarang kita ketemu kata keterangan waktunya itu adalah for atau since. Selama berapa tahun? Kalau kalian ketemu for atau since, langsung ingat, pasti predikatnya berupa was, has atau have plus verba ketiga. Itu harus in your mind. Harus benar-benar kita udah tahu. Oh, kalau ada when berarti was, were, verb ing, kemudian di sana verb kedua. Oh, aku ketemunya sekarang for atau since. Berarti harus has, have plus verba ketiga. Nah, sekarang jangan bingung ketika adik-adik menemukan jumble word yang harus disusun menjadi satu kalimat. Tadi sudah Ibu katakan, kalian sudah menemukan kata kuncinya, keterangan waktunya for, selama. Nah, di sini ya di soalnya ini for, mana for? Selama. Kok ada kata selama ya? For atau since? Berarti nanti kata atau predikatnya berupa has, have, verb ketiga. Cari dong, have, ada nggak have? Atau has? Yuk kita cari. Oh, ada Bu, has. Verb ketiganya ada nggak? Ada Bu, yang mana? Would. Berarti kita susun saja sesuai dengan rumusnya. Subject, has atau have, plus verba ketiga, for or since, kemudian complement. Kita cari dulu yuk di soalnya. Subjeknya her father. Nah, subjek biasanya orang ya. Setelah subjek apa? Kata kerja. Kata kerjanya has worked. Kemudian complementnya in South Jakarta. For, selama diikuti oleh waktu 10 years. Nah, ketemulah 7, 3, 5, 10, 1, 8, 4, 6, 9, 2. Baru kita cari di ABCD-nya. Jadi untuk soal seperti ini justru menjadi mudah ketika Anda sudah tahu kata kuncinya.
Semoga bisa ya. Oke. Next. Soal berikutnya. Ini soal terakhir ya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas past continuous tense dan perfect tense. Tadi sudah Ibu katakan, kalau Anda ketemu kata for atau since, di depannya has atau have plus verba ketiga. Kalau bentuknya negatif bagaimana? Tinggal kita tambahkan not. Nih, ada not di sini. Nah, notnya di sini. Kemudian kalau negatif kita tambah yet. Nah, di belakang ada kata yet, not yet. Sekarang kita lihat dialognya. Between Ellen and Anton. Ellen, have you finished doing the homework? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Anton menjawab, bla bla bla. I will do it after washing my t-shirt. I want to wear it tomorrow. Saya akan mengerjakannya setelah saya mencuci kaos saya. Saya ingin menggunakannya besok. Berarti Anton sudah mengerjakan atau belum? Belum kan? Kalau belum berarti negatif. Karena negatif, not itu artinya belum. Kalau sudah tahu seperti itu, kalian tidak usah bingung-bingung memikirkan kalimat berikutnya. Karena kalian sudah paham, Anton belum mengerjakan. Berarti nanti pakai not. Yang pakai not itu ada B dan C. Yang A bagaimana? Hiraukan saja, cuekin saja. Yang D, apalagi yang D? Karena yang A dan D itu bentuknya positif. Nah, ada dua yang negatif. I was not finishing it. Kemudian yang C, I haven't finished it yet. Anda harus ingat, oh iya, kalau negatif has atau have-nya ditambah not, kemudian di belakangnya ada yet. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Bagaimana? Semoga dengan dua contoh soal tadi Anda lebih paham lagi ya dengan materi past continuous tense dan present perfect tense. Jadi Anda harus menemukan keywordnya terlebih dahulu, baru Anda bisa dengan mudah akan memecahkan soal tersebut. Oke, sampai di sini dulu dengan Ibu Happy. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.